Halo sobat, kali ini kita masih membahas seputar public speaking. Dan pada sesi kali ini kita akan belajar bersama tentang apa-apa saja penyebab timbulnya kecemasan atau ketakutan ketika mulai berbicara di depan umum dan bagaimana cara mengatasinya. Ini kita lanjutkan kembali tentang materi dasar public speaking terkait dengan kecemasan atau ketakutan saat mulai berbicara di depan umum yang sering dialami oleh kebanyakan orang. Seperti kita ketahui bersama bahwa survei ketakutan yang dilakukan kepada 1.000 orang, ternyata nomor 1 adalah berbicara di depan umum sebagai ketakutan yang umum dan sering dialami oleh kebanyakan orang. Selain takut terhadap masalah keuangan, hari tua, masalah sakit dan sebagainya. Dan penyakit utama ketika akan berbicara di depan umum adalah kecemasan. Yes, takut salah, takut berbuat salah yang dialami oleh kebanyakan orang sehingga mereka merasa tidak mampu dan tidak bisa dalam berbicara di depan umum. Apa-apa saja penyebab daripada kecemasan? Yang pertama, kecemasan itu timbul ketika berbicara di depan umum karena adalah pengalaman pertama. Ketika seseorang ditunjuk di depan kelas, saya dulu seperti itu juga di depan kelas waktu masih sekolah dulu, ditunjuklah saudara yang akan tampil di depan untuk membacakan hasil kelompok. Saya gemeteran, takut, grogi, dan akhirnya semua apa yang disampaikan tidak jelas dan tidak dimengerti. Pengalaman pertama membuat kita menjadi nervous, gugup, grogi, dan itu alamiah, wajar oleh kebanyakan orang. Ada juga karena suasana baru, kita baru ditempatkan di satu kampus, di satu organisasi atau satu perusahaan atau satu organisasi, orang baru, suasana baru, teman-teman baru, kita merasa gugup, grogi, dan gemetar. Itu alami dan wajar saja. Yang ketiga, kita merasa menjadi pusat perhatian orang banyak. Yang biasanya kita suka duduk di belakang, mojok, bahkan sendiri-sendiri. Atau kita berada pada lingkungan yang sering bersama-sama dengan kita, teman-teman kita saja. Kita berada di hadapan orang banyak yang sebagian besar atau kebanyakan belum kita tahu dan terbiasa. Kita merasa menjadi pusat perhatian dan kita menjadi gugup, grogi, gemetar. Apa ciri-ciri kecemasan? Gemetar, hilang, blank, keringat berlebihan, gemetaran, denyut jantung lebih berdegup lebih kencang. Itu ciri-ciri dari kecemasan. Dan yang keempat adalah merasa berbeda. Kita masuk pada lingkungan yang berbeda, kantor yang baru, kampus yang baru, kota yang baru, organisasi yang baru, divisi yang baru, menjadi berbeda. Yang sebelumnya kita menjadi pendengar, menjadi murid, siswa atau mahasiswa, sekarang kita yang menjadi pembicara di depan. Ada situasi dan posisi yang berbeda. Ini yang membuat kita takut, cemas atau gugup dan grogi. Yang berikut yaitu ada trauma masa lalu. Waktu kecil kita tidak terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak. Ah, kamu masih kecil bisa apa? Ah, kamu kan baru, belum bisa mewakili kita. Ini trauma masa lalu. Ketika kita tampil di hadapan kelas berbicara, teman-teman ada yang meledek, mengejek, bahkan menghina dan mencaci. Ini membuat kita secara pikiran alam bawah sadar tertekan untuk berbicara depan umum. Ada trauma yang membayangi kita sehingga ketika kita tampil berikutnya takut diledek, takut dihina, bahkan takut dicaci maki, dipandang enteng karena kita berani berbicara depan umum, sehingga ada ketakutan disebabkan oleh trauma masa lalu. Yang berikut karena tidak siap tampil, kita tidak menguasai materi, kita tidak menguasai panggung, kita tidak tahu acaranya apa yang mau disampaikan, siapa-siapa pendengar atau audiensnya, tema kegiatannya apa, kemasan acaranya untuk apa, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita tidak siap tampil. Dalam hal apapun kita tidak siap tampil, maka yang muncul adalah gemetaran, gugup, grogi, bahkan hilang apa yang akan kita sampaikan, membuat kita merasa malu dan minder. Inilah penyebab-penyebab kecemasan secara umum yang sering dirasakan atau dialami orang banyak, termasuk saya juga sebelum itu. Berikutnya, bagaimana
cara mengatasi kecemasan atau ketakutan, gugup, grogi, gemetar saat kita tampil atau berbicara di depan umum. Kira-kira seperti apa? Yuk kita simak ya, no skip, tetap kita lanjutkan. Bagaimana sih cara mengatasinya? Mengatasi kecemasan atau ketakutan tadi. Yang pertama, ini cara-cara praktikal, cara-cara praktis yang sudah saya praktekkan dan sering saya ajarkan dan sering saya pakai atau gunakan dalam metode-metode berbicara depan umum. Baik ketika waktu mahasiswa saya tampil di depan membawakan dalam lomba karya tulis ilmiah, presentasi, maupun dalam mengajar di bimbingan belajar, maupun di kelas sebagai pengurus atau bahkan sambutan pidato sebagai pengurus organisasi atau pengurus kepemudaan. Yang pertama, suka tidak suka, mau tidak mau harus ada persiapan. Ketika kita tahu acaranya atau kegiatannya apa, kita harus ada persiapan. Seorang Lionel Messi yang maestro dunia dalam sepak bola pun tetap harus melakukan persiapan. Cristiano Ronaldo dengan seabrek penghargaan terbaiknya tetap lakukan persiapan. Entah lari-lari kecil, entah mendribling bola, entah sit up, push up, tetap persiapan. Begitu juga dalam berbicara depan umum. Saya pun ketika akan tampil depan umum, baik mengajar, melatih, atau berbicara tentang apapun presentasi, harus persiapan. Persiapan ada dua, fisik maupun psikis. Persiapan fisik, bagaimana penampilan, bagaimana postur tubuh, bagaimana penataan panggung, di mana saya harus berdiri menyampaikan, di mana orang-orang yang mendengar akan duduk, itu harus kita persiapan. Khusus untuk persiapan dan latihan, nanti kita akan bicara di sesi yang berikutnya ya. Itu juga kita harus latihan, sering-sering berbicara di depan cermin untuk melihat, pakai orang lain, pakai rekaman. Sekarang banyak sekali rekaman-rekaman aplikasi yang bisa merekam kita, sehingga kita bisa mendeteksi, oh ini yang perlu, oh ini harus dipertajam, oh ini harus diperkuat, ini harus yang lebih di explore lagi untuk bisa tampil dengan baik di depan umum dalam hal berbicara. Persiapan dan latihan ini mutlak, karena bukan mereka yang baru atau pemula saja, tapi seorang maestro, orang-orang hebat pun selalu melakukan persiapan dan latihan. Karena persiapan yang baik adalah penampilan yang terbaik. Yang kedua adalah melakukan kegiatan fisik. Kenapa harus melakukan kegiatan fisik? Karena ketika kita takut, cemas, gemetar, atau grogi berhadapan dengan orang banyak dalam situasi yang baru atau kemasan acara yang baru, itu adalah hal yang wajar dan biasa. Saya pun sering seperti itu. Kenapa? Karena dalam hal berbicara depan umum, kecemasan, ketakutan, grogi, nervous, gugup itu adalah hal yang alamiah, dialami orang siapapun. Cuma kadarnya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ada yang susah diatasi, ada yang mudah diatasi. Tapi gugup, grogi, gemetar itu pasti ada. Cuma kadar dan cara mengatasinya yang berbeda tiap orang. Nah, sekarang melakukan kegiatan fisik. Bisa saudara mungkin jalan sebentar atau peregangan, melakukan kegiatan fisik. Apapun yang saudara lebih nyaman dan lebih aman, yang penting tidak berlebihan supaya tidak menguras energi dan menguras waktu. Apapun, kalau saya sering melakukan hal-hal yang sifatnya untuk menghangatkan ujung-ujung jari, karena saya terbiasa sering dingin, digosok-gosok, kemudian ditempelkan ke pipi atau di bagian muka, digosok-gosok, lebih hangat, lebih rileks, lebih tenang. Peredaran darah juga lebih lancar, lebih membuat kita lebih happy dan lebih nyaman. Atau ada juga yang lebih ke memegang sesuatu benda untuk mengalihkan energi negatifnya kepada satu benda, entah pulpen atau pensil atau apapun. Ada juga yang lebih menggunakan gerakan tangan, gerakan kaki. Yang penting saudara nyaman melakukan kegiatan fisik tersebut. Saya ingat mentor saya menyampaikan ini dalam pelatihan dulu yang saya pernah ikut tentang public speaking, yaitu bahwa motion create emotion. Motion, gerakan, create, menciptakan, menghasilkan, emotion, perasaan. Motion create emotion, artinya gerakan menciptakan atau menghasilkan perasaan damai, perasaan tenang, perasaan nyaman. Jadi
Gerakan menghasilkan perasaan. Motion create emotion. Yang berikut adalah pantaskan diri kita sebagai pusat perhatian daripada audiens. Siapapun pendengar atau audiens kita, dimanapun kita akan berbicara di depan orang banyak, pantaskan dulu diri kita. Oke, ada trauma masa lalu yang membuat diri kita minder, gugup grogi dan sebagainya. Tapi ketika kita menjadi pengurus organisasi, menjadi ketua panitia, kita dipersilakan untuk membawakan sambutan, presentasi dan sebagainya, berarti kita yang harus memantaskan diri dulu sebagai pusat perhatian audiens. Sehingga cara duduk, cara berdiri, cara berjalan, bahkan cara memegang mic itu memantaskan atau menggambarkan bahwa kita adalah pantas untuk didengar, untuk diperhatikan, bahkan disaksikan. Kita dululah yang harus memantaskan diri. Bagaimana cara berbicara, kita akan bahas dalam sesi. Demikian kesempatan yang bisa kami bagikan, dan berikutnya kita akan bicara lebih dalam lagi tentang materi public speaking ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam inspirasi.